Ya. Yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pembatal-pembatal puasa yang sering terjadi. Ya, ini mungkin jarang diketahui oleh orang pada umumnya. Yang kedua, tentang perbedaan puasa qadha dan fidyah serta kafarat. Yang ketiga nanti tentang hukum niat puasa Ramadan menurut mazhab 4 mazhab. Ya. Langsung saja, hal-hal yang menjadi pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Nah, tentunya makan dan minum ini dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Artinya kalau makan minum itu sesengaja, itu membatalkan puasa. Yang kedua adalah bersetubuh. Bersetubuh ini ketika dilakukan pada saat bulan puasa, terutama puasa Ramadan, itu membatalkan puasa. Yang ketiga, keluar darah atau menstruasi ataupun nifas. Ini jelas otomatis membatalkan puasa. Ini berlaku untuk seorang wanita. Yang keempat adalah muntah secara disengaja. Jadi kalau muntahnya tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, tetapi kalau muntahnya itu disengaja itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya, pembatal puasa yang sering diketahui menelan ludah bercampur darah. Nah, ini ternyata juga membatalkan puasa. Yang kedua, semprotan tenggorokan atau obat inhalensi masuk ke tenggorokan. Ini banyak orang yang tidak tahu bahwa memasukkan obat inhalen ke dalam tubuh itu termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang sering tidak diketahui adalah menelan liur bercampur sisa makanan. Ya, ini pada saat mungkin saat gosok gigi. Nah, itu ada sisa makanan tertelan. Nah, itu membatalkan puasa. Yang keempat adalah istinja atau basuh alat kelamin berlebihan hingga air masuk ke dalam. Ya. Selanjutnya, perbedaan qadha, fidyah, dan kafarat. 3 konsep berbeda dalam mengganti atau mengganjar puasa yang dibatalkan. Qadha itu apa? Fidyah itu apa? Kafarat itu apa? Qadha itu adalah mengulangi 1 hari puasa untuk setiap 1 hari puasa yang dibatalkan. Nah, ini waktunya kapan? Boleh dilakukan kapan saja sebelum Ramadan berikutnya. Jadi definisinya seperti itu. Contohnya adalah jika membatalkan 5 hari puasa, maka harus mengulangi 5 hari puasa. Ya, bisa waktunya bisa berturut-turut atau terpisah. Baik, untuk selanjutnya tentang fidyah atau mengganti memberi makan. Kondisi ini berlaku untuk orang yang tidak mampu puasa karena uzur, misalnya sakit, sudah tua, ataupun hamil. Jika uzur tetap hingga akhir hayat. Jumlah dan ukurannya adalah 1,5 kg beras atau setara per hari puasa. Diberikan kepada 1 orang miskin. Jumlah dan ukuran kemudian kita lihat ringkasan perbandingannya tentang hukum niat puasa Ramadan. Menurut 4 mazhab, ini yang pertama adalah mazhab Maliki, yang kedua mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, menurut 4 mazhab, mazhab Maliki itu bahwa niat puasa pada malam harinya.
Tapi menurut Imam Hanafi, niat sebelum fajar. Menurut Imam Syafi'i, niat di malam hari atau sebelum halak. Menurut Imam Hambali, niat sebelum fajar. Nah, mazhab Maliki itu malam hari sebelum puasa, sebelum tidur atau di awal malam. Nah, karena niat terus mendahului awal waktu ibadah sholat subuh. Nah, menurut Imam Hanafi, niat sebelum fajar atau subuh tiba, bisa di malam hari atau pagi hari sebelum adzan. Selanjutnya mazhab Syafi'i, waktu niat malam hari atau sebelum halak atau makan sahur, paling lambat saat terakhir makan. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i, menggabungkan antara Maliki dan Hambali dalam hal fleksibilitas. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Waktu niatnya adalah sebelum fajar tiba, saat malam atau pagi sebelum subuh. Ini didasarkan pada mengikuti Imam Ahmad dan bin Hambal dengan interpretasi ketat. Simpulannya adalah bahwa kita ketahui pembatal puasa menghindari kesalahan. Jadi dengan kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, ini tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, memahami perbedaan qadha, fidyah, dan kafarat untuk ganti puasa yang tepat. Kemudian mengikuti mazhab yang dianut untuk syarat niat puasa. Yang keempat, kesimpulannya adalah niat adalah inti dari setiap ibadah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.